Shalom teman-teman, welcome to GYM 2021. Selamat datang kembali di dalam ibadah kita dan teman-teman, saya sangat welcome teman-teman untuk boleh mengikuti ibadahnya dari awal sampai akhir dengan sungguh-sungguh tertuju pada Tuhan. Ya, apalagi tema kita hari ini, God is here. So teman-teman, mari kita boleh mengambil bagian ya di dalam seluruh ibadah. Teman-teman boleh nyanyi dengan senikmat dan seberhasrat mungkin. Teman-teman boleh berdoa dengan khusyuk dan teman-teman juga sangat kami dorong untuk menerima berkat Tuhan melalui firman Tuhan yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Dan teman-teman, saya juga mengundang teman-teman untuk boleh memberikan persembahan melalui QR Code yang teman-teman boleh scan. Teman-teman bisa pakai OVO, bisa pakai GoPay, ataupun teman-teman juga bisa transfer bank. Dan kalau teman-teman kesulitan dengan semuanya, teman-teman boleh simpen dulu. Nanti ada kesempatan ke gereja, teman-teman boleh serahkan itu. Oke, selamat beribadah teman-teman. Tuhan berkati. Selamat pagi teman-teman. Damai sejahtera bagi kita semua. Kiranya pagi ini kita semua memiliki hati yang rindu untuk memuji menyembah Tuhan. Sebelum memulai ibadah hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk anugerah Engkau. Kami bisa hadir di tempat ini untuk beribadah kepada Engkau. Tuhan, kami rindu memuji memuliakan Engkau. Kami rindu mendengar firman Engkau. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah ini, kiranya Engkau yang memimpin dan berkuasa atas kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Betapa besar cinta Tuhan, betapa kuat tangannya yang menopang kita. Ada seorang raja yang datang untuk menebus dosa kita. Mari saat ini saya ajak teman-teman semua, kita sama-sama sujud di hadapan Tuhan dengan menyanyikan lagu Here I Bow. Where will I Run, but to the throne of mercy. Where will I kneel but Daddy's cross of grace? How great the love, how strong the hand that holds us. Beautiful, so beautiful. So here I bow to lift you high. Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. There is a King who bore the scars of healing. There is a Son who came in grace and truth. How great the love That came to us to kindness, wonderful, so wonderful. So here I bow to lift you high. Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow to lift
teman-teman, perlu teman-teman ketahui dan juga sadari bahwa anugerah Tuhan sangatlah besar. Dia terlebih dahulu menerima kita, manusia berdosa, sebelum dunia ini dibentuk. Tetapi seringkali saat dihadapkan dengan pergumulan-pergumulan hidup, kita justru lupa akan anugerah Tuhan yang besar itu. Kita malah menjauh dari sumber anugerah. Kita menjauh dari sumber kasih, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dan mengandalkan sepenuhnya kekuatan kita, bahkan tidak percaya akan Tuhan Yesus, akan kuasanya yang sangat besar. Mari melalui lagu ini, saya mengajak teman-teman untuk kembali merenungkan kehidupan teman-teman. Who am I that the highest King will welcome me? I was lost, but He brought me in. Oh, His love for me. Oh, His love for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. Free at last He has ransomed me, His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. Not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am who you say I am. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. Sebab Tuhan selalu hadir di dalam setiap waktu di dalam hidup kita. Mari melalui lagu ini, saya kembali mengajak teman-teman semua untuk dapat berkomitmen dan juga menaruh harapan kepada Tuhan kita, satu-satunya harapan kita, satu-satunya pengharapan kita, Yesus Kristus. Sebab di dalamnya kita peroleh kekuatan untuk menjalani kehidupan di hadirat-Mu.
hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadiratmu yang membawaku terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Di hadiratmu tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti betapa hidupku. Hadiratmu yang membawaku terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadiratmu yang membawaku terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Mari sebagai orang percaya kita sama-sama mengikrarkan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise forever to the King of Kings. Hai guys, Shalom. Bersyukur hari ini kita dapat beribadah bersama-sama. Yuk persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Karena hari ini dimanapun Anda berada, di rumah atau di mana saja, Tuhan ada di sisimu. Tuhan ada di sini. God is here. Oleh sebab itu, yuk kita siapkan hati kita untuk beribadah, mendengar suara Tuhan. Sebelum itu kita berdoa kepada Tuhan. Allah Bapa di sorga, Tuhan terima kasih untuk pagi hari ini. Pagi yang indah, Engkau memberikan kami satu nafas yang baru, hari yang baru. Di dalam-Mu Tuhan selalu ada yang baru yang dapat kami syukuri, yang dapat kami memuji nama-Mu yang besar. Tuhan, saat ini kami mempersiapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu.
Berbicaralah kepada kami Tuhan, sebab kami tahu Tuhan Engkau tidak jauh di negeri sana, di surga sana. Tapi hari ini Engkau ada di sini, Engkau bersama kami, di samping kami. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai guys, hari ini kita akan belajar sama-sama untuk mendengar, membahas sama-sama God is here, gitu ya. God is here untuk apa? Ya, saya bacakan satu ayat yang tercatat di dalam kitab Bilangan, ya. Kitab Bilangan 9 ayat 15 sampai 23. Ya, ayat yang cukup panjang ya, tapi saya bacakan untuk Anda semua. Di Bilangan 9 ayat 15 sampai 23. Pada hari didirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci, kemah hukum Allah. Dan pada waktu malam sampai pagi, awan itu ada di atas kemah suci, kelihatan seperti api. Demikianlah selalu terjadi, awan itu menutupi kemah dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Atas titah Tuhan orang Israel berangkat dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan dan tidaklah mereka berangkat. Ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas kemah suci, maka atas titah Tuhan mereka berkemah. Dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Ayat 21. Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkatlah. Baik pada waktu siang, baik pada waktu malam. Apabila awan itu naik, mereka pun berangkatlah. Berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci. Baik 2 hari, baik sebulan, atau lebih lama, maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Ayat terakhir, atas titah Tuhan mereka berkemah dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Ayat yang cukup panjang. Nah, ini merupakan kisah mencatat di mana pemberangkatan bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian. Kitab Bilangan adalah kitab buku keempat di dalam perjanjian lama yang ditulis oleh Nabi Musa. Kitab Bilangan mencatat cerita tentang perjalanan bangsa Israel dari Gunung Sinai ke daratan Moab di perbatasan Kanaan, yaitu tanah perjanjian. Nah, satu pelajaran penting bagi Anda dan saya, juga bagi orang Israel, umat Allah, yaitu kita harus mesti berjalan dengan iman kita. Harus mempercayai janji-janji Tuhan supaya bisa masuk ke tanah perjanjian. Nah, sebagaimana Tuhan ada bersama dengan bangsa Israel. Hari ini Tuhan juga akan bersama Anda dan saya. Hari ini God is here. Dia ada di sini. Untuk apa? Yang pertama, Tuhan ada di sini yaitu untuk menuntun kita, menuntun Anda dan saya. Tuhan, God is here. Yang pertama adalah untuk menuntun kita, guys. Bangsa Israel saat itu menuju ke tanah perjanjian. Mereka wajib mentaati segala tuntunan Tuhan, segala perintah Tuhan, segala apa yang Tuhan perintahkan. Ketika tiang awan itu naik, maka mereka bergerak. Ketika awan tiang itu berdiam, maka mereka juga berdiam. Lalu mereka mengikuti arahan Tuhan. Sehingga mereka tidak ada salah arah, mereka tidak ada salah momen, salah waktu. Guys, sadarkah Anda bahwa sering sekali kita menyesal atas segala keputusan yang kita ambil. Kita menyesal kalau
kita jalan ke jalan yang salah, banyak hal, banyak keputusan dapat membuat kita merasa menyesal. Misalnya orang menyesal karena memilih arah jalan atau rute yang salah. Pas ketemu macet, baru menyesal. Berujung penyesalan. Ada yang menyesal karena berpacaran dengan pacar yang salah. Dengan pacar yang tidak setia. Ya, bertahun-tahun berpacaran. Yang akhirnya berujung penyesalan. Hasilnya jong. Nah, ada juga yang menyesal menikah dengan orang yang salah. Ya, akhirnya mau maju salah, mau mundur juga salah. Akhirnya berujung penyesalan. Nah, ada juga di antara kita yang memilih sekolah yang salah. Jurusan yang salah. Banyak sekali hal keputusan kita ambil. Itu kita menyesal. Bahkan juga ada yang menyesal memilih pekerjaan yang salah. Nah, banyak hal, banyak keputusan dapat membuat kita merasa menyesal. Sehingga kita dapat berkata, ayo, tahu dari awal saya tidak akan melakukan itu. Oh, kalau kaca cayo, wah bu, apa sih main? Wow, kalau tahu lebih awal saya tidak akan memilih jalan ini. Kalau tahu lebih awal saya tidak akan berpacaran dengan dia. Kalau tahu lebih awal saya tidak akan mengambil jurusan ini, bla 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 dan sebagainya. Apa boleh buat? Nasi sudah jadi bubur, ya mau nggak mau, ya terpaksa dijalani. Oleh sebab itu guys, banyak sekali di dalam hidup kita menyesal atas segala perbuatan kita, atas segala keputusan yang kita ambil. Ya, penyesalan selalu datang terlambat. Ya, kalau bukan itu namanya pendaftaran. Ya gitu, ini yang ngomong oleh orang-orang gitu ya. Penyesalan selalu datang terlambat. Tapi sadarkah guys, memang penyesalan itu sulit dihindari. Tapi penyesalan itu bukan berarti tidak dapat dihindari. Penyesalan bisa dihindari guys. Sebagaimana bangsa Israel, ya, dari Mesir mereka keluar menuju ke tanah perjanjian, mengikuti arahan Tuhan, mengikuti pimpinan Tuhan. Mereka tidak pernah salah, mereka tidak pernah mengambil jalan yang salah, ke jalan arah yang salah, karena Tuhan tidak pernah salah. Momen Tuhan, waktunya Tuhan itu pas, ya, semua pas-pasan. Oleh sebab itu kita sebagai umat Tuhan, yuk kita belajar untuk taat kepada tuntunan Tuhan sebagaimana bangsa Israel. Mereka aman di bawah tuntunan Tuhan. Mereka aman di bawah pimpinan Tuhan. Hari ini God is here. Dia ada di sini juga ingin menuntun Anda ke jalan yang benar, ke arah yang benar, yang tidak membawa Anda kepada penyesalan. Oleh sebab itu siapkan hati Anda, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan siapkan hati yang taat kepada Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah salah. God is here. Selain menuntun kita, Tuhan ada di sini juga menyediakan sesuatu apa yang kita perlukan bagi Anda dan saya. Tuhan ada di sini bukan hanya menuntun kita, Tuhan ada di sini juga menyediakan. Namanya Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan segala sesuatu. Kita tidak akan kekurangan. Tiang awan, ya, memberikan bangsa Israel keteduhan. Ketika di siang hari matahari begitu terik, tapi tiang awan melindungi mereka sehingga kulit mereka tidak terbakar dengan panasnya, teriknya matahari. Sedangkan di malam hari ada tiang api yang menjaga mereka, yang menerangi jalan mereka, yang melindungi mereka dari serangan binatang buas. Tuhan menyediakan apa yang mereka perlukan. Bahkan mereka sesuatu yang mereka tidak pikirkan, Tuhan sudah pikirkan. Bangsa Israel berputar-putar di padang belantara selama 40 tahun. Tetapi tidak ada seorang pun yang mati karena kelaparan. Tidak ada seorang pun yang mati karena tidak ada minuman, kehausan. Dan tidak ada yang meninggal karena kedinginan atau kepanasan. Tidak guys, itu semua Tuhan telah sediakan bagi mereka. Tuhan sediakan apa yang mereka perlukan. Nah, sebagaimana Tuhan menyediakan segala apa yang mereka perlukan, hari ini
God is here juga menyediakan sesuatu yang Anda perlukan, termasuk materi, bahkan kekuatan untuk menjalankan perintah Tuhan, kekuatan untuk mentaati pimpinan Tuhan, arahan Tuhan, tuntunan Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan kepada Anda. Tuhan menyediakan kekuatan itu kepada Anda, sehingga Anda dan saya dapat menjalankan perintah Tuhan, dapat menjadi orang-orang yang berkenan bagi Tuhan. Namanya adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, guys. Oleh sebab itu jangan khawatir apapun yang Anda perlukan hari ini. Tuhan telah sediakan, bahkan Tuhan siap memberikannya kepada Anda. Dia mengerti dan dia tahu apa yang Anda perlukan, apa yang Anda butuhkan. Dia tahu betul. Dia Tuhan yang betul-betul memahami Anda dan saya. Tidak perlu khawatir, melainkan berserahlah kepada Tuhan. Apapun yang Anda perlukan hari ini, Tuhan akan menyediakannya. Dia adalah gembala yang baik. Anda dan saya tidak akan kekurangan. God is here. Selain menuntun kita, selain menyediakan bagi kita, God is here juga adalah Tuhan yang membentuk Anda dan saya. God is here. Dia di sini untuk menuntun kita, untuk menyediakan segala sesuatu bagi kita. Dan yang terakhir, God is here juga untuk membentuk Anda dan saya. Guys, biasa kita kalau keluar ya, berpergian, biasanya kita mencari rute, jalan, jalur yang terdekat, bukan? Hemat minyak, hemat waktu, tidak macet, ya, lancar. Kita selalu mencari jalan pintas supaya cepat sampai ke tujuan. Tapi Tuhan berbeda, guys. Ketika Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan tidak memilih rute jalan yang paling dekat. Sebaliknya Tuhan memilih jalan yang berputar-putar di padang belantara. Mengapa demikian? Why? Bukan karena Tuhan tidak sanggup, bukan karena Tuhan suka berbelit-belit, melainkan untuk menguji iman mereka, membentuk sikap dan karakter mereka. Tuhan ketika membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan menunjukkan kuasanya kepada mereka. 10 tulah diturunkan kepada bangsa Israel. Mujizat-mujizat Tuhan terjadi. Bangsa Israel dengan kepala mata mereka sendiri melihat bagaimana tangan Tuhan berkuasa menyelamatkan mereka. Tapi setelah itu Tuhan ingin mereka belajar bagaimana mereka mempercayai Tuhan. Tuhan ingin mereka belajar untuk taat kepada Tuhan dengan membawa mereka berputar-putar melewati padang gurun, di mana mereka dicobai, bagaimana iman mereka diuji dengan kelaparan, diuji dengan kehausan, diuji dengan musuh-musuh yang menghadang mereka. Satu persatu persoalan bertubi-tubi menyerang bangsa Israel. God is here. Bukan berarti Anda dan saya tidak akan bertemu dengan badai kehidupan. God is here. Sebaliknya, Anda dan saya akan bertemu dengan persoalan hidup. Itu adalah uji iman kita. Bahwa Tuhan mengizinkan bangsa Israel bertemu dengan banyak perkara. Dan akhirnya kenyataan memberitahu kita bahwa bangsa Israel satu pun tidak lulus ujian. Mereka gagal, guys. Nah, hari ini sebagaimana Tuhan membentuk bangsa Israel, membentuk imannya, hari ini Tuhan juga sedang menguji Anda dan saya. Tuhan mengukir iman kita, membentuk kita menjadi orang yang berkenan bagi Dia. Ujian dan cobaan bukan untuk meremukkan kita, bukan untuk menghancurkan kita, melainkan untuk membentuk kita, memurnikan hati kita, sehingga kita layak dipakai Tuhan. Kita menjadi alat-alat anak-anak yang berkenan bagi Tuhan. Dan percayalah bahwa segala sesuatu itu akan indah pada waktu Tuhan. Kerjakan saja bagianmu dan Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Dia ada di sini, Dia juga ada bersama dengan Anda. God is here. Tuhan ada di sini untuk menuntun kita,
untuk menyediakan bagi kita dan untuk membentuk Anda dan saya. Tuhan memberkati Anda, kita berdoa. Allah Bapa di surga, Tuhan, terima kasih Engkau adalah Allah yang ada, yang setia bersama kami. Engkau tidak pernah berubah, kesetiaan-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, Engkau ada bersama kami untuk menuntun kami, untuk membentuk kami, dan Engkau menyediakan apapun yang kami perlukan. Tuhan, kami butuh kekuatan dari-Mu supaya kami dapat menjalankan perintah-Mu, menjadi alat-alat-Mu, menjadi anak-anak yang berkenan bagi-Mu. Berikan kami kekuatan itu Tuhan, sehingga kami dapat menjalankan apa yang Engkau perkenankan. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajari kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan Tuhan, jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Praise God who saved my soul. Praise God from whom all blessings flow. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Hai guys, kita telah mendengar firman Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Siapkan hati Anda untuk mentaati perintah Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa di surga Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu. Kami siap dibentuk oleh-Mu. Kami siap untuk mentaati perintah-Mu. Dan kami siap dengan hati penuh syukur. Kami siap menerima apa yang Kau berikan kepada kami. Apa yang kami perlukan. Dan kami mempersembahkan segala kekhawatiran kami. Kami meletakkan di atas tata-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau mengerti. Terima kasih Bapa. Kiranya damai, kasih karunia, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, melindungi hati nurani kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ya guys, hari ini kita bersyukur untuk ibadah kita dan kita bersyukur juga untuk firman Tuhan yang hari ini kita boleh pelajari bersama-sama. Kita boleh mengingat bahwa God is here, Allah itu menuntun kita dan Allah juga menyediakan bagi kita segala kebutuhan kita serta Allah membentuk kita untuk menjadi anak-anak yang seturut dengan kehendak Tuhan. Thank you udah ibadah hari ini, teman-teman. Saya sekali lagi ingatin, teman-teman boleh memberikan persembahan melalui QR Code yang bisa di-scan di sebelah saya ini. Dan teman-teman juga bisa ya di situ pakai OVO, pakai GoPay ya.
gunakan kesempatan ini untuk memberikan persembahan teman-teman sebagai ucapan syukur dan rasa kebergantungan teman-teman kepada Tuhan. Ataupun teman-teman bisa gunakan opsi untuk transfer bank dengan nomor rekening yang sudah tersedia juga. Dan kalau teman-teman kesulitan, teman-teman bisa kumpulin dulu, nanti ada kesempatan ke gereja, teman-teman boleh serahkan itu. Kemudian teman-teman, buat teman-teman yang mungkin selama ini belum pernah ikut gym secara offline, kita pengen banget bisa kenalan sama teman-teman. Ya karena itu teman-teman nanti boleh pakai QR code juga yang di samping sini, ataupun link yang ada untuk teman-teman bisa kenalan. Saya pengen ngajak kita untuk kenalan, di situ isi aja data-data yang nggak terlalu banyak, nama, nomor handphone doang gitu ya. Supaya kita bisa kenalan dan kita juga bisa nantinya mungkin follow up teman-teman. Ataupun teman-teman selama ini mungkin pernah udah ikut gym atau pernah ke gereja, tapi teman-teman selama ini masih berpikir siapa sih Yesus itu, apa sih kekristenan itu. Nah teman-teman juga boleh gunakan QR code yang satu lagi ini ya, ataupun linknya untuk ajukan pertanyaan teman-teman dan kita nanti akan coba untuk follow up dan jawab pertanyaannya teman-teman. Dan kedua link ini nanti juga tersedia di dalam description box, so teman-teman boleh cek di situ. Dan satu lagi pengumuman dari gym hari ini adalah teman-teman yang pengen untuk mengikuti katekisasi untuk baptisan atau CD, ya teman-teman boleh nantinya menghubungi saya ataupun Contoh Anto, ya nanti supaya kita juga bisa siapkan kelasnya teman-teman. Kelas akan dimulai di akhir Februari. Ya, jadi teman-teman nanti boleh segera daftar, gunakan kesempatan baptisan di tahun ini dengan sebaik mungkin. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman di GYM hari ini, kiranya kita bisa ketemu lagi di GYM minggu depan. Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati, bye-bye.